damai dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Mari Bapak Ibu kita mau menyanyikan Tuhan, melayakan Tuhan, bersuka cita atas kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mau menyanyikan Hosana, puji Tuhan, KPPK nomor 6. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Bersama-sama, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu lagi untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan kekal. Pagi hari ini Tuhan kami datang merayakan kebangkitan Tuhan. Alam yang luar biasa, Engkau bangkit untuk menyelamatkan setiap kami Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami membawa hidup kami yang penuh dengan syukur, nyanyian yang baru yang dirindukan untuk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak yang terlibat dalam pelayanan di pagi hari ini Tuhan. Kiranya setiap kami Tuhan yang melayani Engkau punya hati dan motivasi yang benar dalam melayani Engkau Tuhan. Baik pemimpin pujian, singer, asal, kolek, dan bahkan pemain musik, dan para juga akan memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan benih-benih firman-Mu. Kiranya benih firman Tuhan boleh jatuh pada hati yang benar, dan firman-Mu boleh menjadi rema akan kami, dan terlebih Tuhan boleh berbuah lebat atas kehidupan kami, dan nantinya setiap orang boleh menikmati buah kami dan manis rasanya. Kiranya Engkau juga akan berkenan Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan dipuji permuliakan atas segala kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan ibadah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita adalah manusia berdosa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengorbanan Tuhan di atas kayu salib adalah sebuah
karya terbesar Tuhan dalam kehidupan kita. Kita patut bersyukur atas pengorbanan Tuhan, darahnya yang boleh tercurah di atas Kalvari, boleh menyelamatkan kita. Di pagi hari ini dosa kita telah dibayar lunas oleh Tuhan. Begitu berartinya hidup kita sampai Tuhan rela mati dan memberikan tubuhnya, darahnya, bahkan nyawanya untuk menggantikan dosa setiap kita. Kita mau hidup seperti yang Tuhan ingin. Hidung Raya 307 seperti yang kali ini. Dosaku
Betapa keputusan-Mu hilang atas kami Tuhan karena kedosaan kami. Ampuni kami Tuhan dengan segala dosa-dosa kami, pelanggaran kami. Ampuni kami karena kami hidup bukan seperti yang Kau ingini, bukan seperti yang kami ingini. Kami tahu Tuhan keinginan-keinginan kami ini menuju kebinasaan. Tetapi biarlah Tuhan dengan kemampuan dosa dari Allah, kami mengakui segala dosa pelanggaran ini. Kami mau mengambil komitmen hidup seturut dengan Kau ingin Bapa. Kami mau hidup taat seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni segala kedosaan kami, ampuni kelalaian kami, kekhilapan kami. Ampuni kami ketika kami berjalan sendiri tanpa mengandalkan Engkau. Ampuni kami Bapa, ampuni kami ya Yesus Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus terus memimpin kehidupan kami, supaya kami dapat mengenakan manusia baru sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan karena pengorbanan darah kayu salib dapat kami rayakan hari ini. Kristus telah bangkit berkuasa kemenangan dari setiap kami. Terima kasih pengampunan-Mu, terima kasih karya besar. Haleluya. Kita menyadari dalam kehidupan kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Kita tidak bisa membalas apa yang sudah dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih yang sempurna Tuhan sudah berikan atas setiap hidup kita. Bahkan Tuhan menjadikan kita sebagai pribadi yang berharga. Dan Tuhan sudah menyelamatkan setiap kita. Dan di pagi hari ini sebagai korban yang berkenan dan hidup. Dan kita akan mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Roma 5 ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka. Dan petunjuk hidup baru terambil dari Filipi 1 ayat 27 sampai dengan yang ke-28. Hanya dalam hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang dengan iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada diketatkan sedikit oleh lawannya. Yesus telah bangkit, Dia telah mengalahkan maut dan bangkit, sehingga kita bisa hidup di pagi hari ini. Allah dimuliakan seumur hidup kita. Allah yang bangkit, yang diselamatkan, dan kita diselamatkan oleh kasih-Nya. Mari kita bersuka cita atas kebangkitan Tuhan, dan kita menyanyikan Allah bangkit. Segala musuh sama dengan Tuhan
Iman Razuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pengajaran dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Allah, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita sesaat, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk mengakhiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan maaf, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih dalam sikap berdiri, kita mau bersama-sama berdoa untuk persekutuan ibadah minggu depan dengan berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, kita berdoa untuk pengembangan gereja kita, roti hidup dan juga pertumbuhan iman setiap jemaat Tuhan. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk bangsa kita, Indonesia, dan juga untuk para pemimpin yang ada. Kita mau berdoa juga untuk pemilu di tahun 2024, kiranya Tuhan memberikan kelancaran dan kiranya pemimpin yang terpilih seluruh dengan kehendak Tuhan. Kita mau sama-sama buka suara, kita mau berdoa. Terima kasih untuk kesemuanya yang indah ya Allah. Ketika kita ingat Tuhan Yesus, kami mulai datang ke tempat-Mu, baik bersama-sama dengan Tuhan, jemaat Tuhan tempat ini. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, untuk semua kasih dan pengorbanan Tuhan itu luar biasa kehidupan kami, baik semua memimpin kami dalam masing-masing keputusan Tuhan. Kami berdoa kami mengucap syukur bahwa berkati ibadah kami Bapa, dan kiranya Tuhan juga akan beriman menjadi ibadah kami. Bangsa ini adalah milik kita. Kami percaya bahwa tidak akan meninggalkan kita. Inilah doa kami Tuhan, doa anak-anak-Mu Bapa. Kami percaya bahwa telinga Tuhan tidak kurang lebar mendengarkan seruan-seruan setiap kami. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, kiranya menyanyi doa kami, kiranya Kau jawab tepat pada waktu dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Coba silahkan duduk kembali. Kita mendengarkan persembahan pujian dari Komisi Anak.
Kristus Yesus bagi. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan dengan baik-baik. Tuhan, terima kasih dan puji syukur pada hari Paskah ini suatu kebangkitan dari Engkau. Tanpa kebangkitan kita menjadi orang yang paling sia-sia, ya Tuhan. Dengan kebangkitan-Mu, Engkau Allah yang hidup. Dan kami bersyukur Kau punya Allah yang hidup, Allah yang tidak mati. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini kami diberi kesempatan sekali lagi oleh Tuhan untuk berkumpul di GKI Roti Hidup di Blitar ini Tuhan. Jemaat-jemaat bisa memuji-muji Tuhan, saling bersharing satu sama lain. Ada tari-tarian, ada penyanyian, ada berterus apa anak Sulawi, dan juga segera akan menyampaikan benih firman Tuhan. Roh Kudus, tolong hamba-Mu di tengah-tengah keterbatasan hamba, di tengah-tengah keberdosaan hamba. Tuhan percayakan hamba untuk menyampaikan firman Tuhan. Bagi hamba memerlukan satu anugerah tersendiri yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu. Tuhan, konsentrasikan hati dan pikiran kami untuk menyampaikan firman Tuhan dengan serius dan tegas, tidak ada kompromi sama sekali. Pakailah hamba-Mu sekali lagi Tuhan. Urapilah hamba-Mu dengan kuasa-Mu, karena tanpa Engkau kami tidak mungkin bisa menerangkan firman Tuhan dengan benar. Engkau mau tambah, Engkau mau kurangi setiap kata-kata kami, sehingga apa yang kami sampaikan adalah kebenaran yang betul-betul bersumber dari Alkitab. Tuhan, kita berdoa untuk anak-anak-Mu di sini, Tuhan, jemaat-jemaat-Mu di sini. Hamba tidak tahu problem apa yang dihadapi satu persatu jemaat-Mu di sini. Tapi Engkau yang Allah yang Maha Tahu, yang tahu setiap pergumulan anak-anak-Mu di sini, Tuhan. Oleh itu pada saat mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya mereka tidak mengeraskan hatinya pada firman Tuhan menegur, tapi mereka membuka hatinya untuk firman Tuhan jatuh pada tanah yang begitu baik, dan mereka pulang dengan damai sejahtera dari Engkau ya Bapa. Tuhan, berfirman-Lah pada hamba-Mu Tuhan, hamba siap untuk mendengarkannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucapkan syukur, dan saya katakan amin. Shalom. Shalom. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengucapkan syukur kepada Tuhan juga kepada majelis di sini yang memberi kesempatan kepada saya untuk berkhotbah selama 3 hari berturut-turut dari Jumat Agung kemarin Pemuda, sekarang Paskah. Dan saya juga mengucapkan syukur pada majelis di sini yang begitu luar biasa melayani saya. Saya terus disogok makanan, sudah saya makin gemuk ini dan pulang
Makanya saya sudah jerit-jerit kepada saudara, hati-hati jangan makan banyak-banyak ini, nurun 2 kilo cek angel, teman pasti naik lagi di pulang ke Surabaya. Tapi puji syukur saya punya majelis GKI yang sangat perhatian sama saya, terutama Bu Mega, Pak Kiarmin, juga Bu Lydia, yang begitu getol sudah memperhatikan saya untuk makanan saya, supaya saya menjadi ternak yang baik. Terima kasih. Mari kita buka di dalam Paskah ini, kita diberikan suatu tema khotbah mengenai hari ini. Saya akan tema khotbahnya saya akan susun lagi dengan saya sudah persiapan sudah, bahwa dalam temanya Nas Lukas saya ambil juga Matius sudah, karena saya pikir dalam semua Injil Matius, Lukas, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang saya paling tahu paling lengkap adalah Matius sudah. Sehingga minta izin dari majelis ini saya akan mengubah nas daripada di gereja ini, saya akan membaca dari Matius 28 ayat 1 sampai 10, dan kita diteruskan dari 1 Korintus 15 53 sampai 56 sampai 57. Sekarang kita baca Matius 28 1 sampai 10. Siapa yang bisa membacakan saya ini secara cepat? Matius 28 ayat 1 sampai 10. Sama? Cepatnya sampai bacakan. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Seperti tadi. Setelah dari sabat lewat 9 Pajar pada hari utama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok bukti itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah kamu pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari bukit itu dengan takut dan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Di sanalah mereka akan melihat aku." Mari kita sambung dengan 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Kita sambung lagi 1 Korintus 15 sampai dibacakan. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Yang cepat saya bisa saling. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Terus 58 terus 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyang, dan biarlah selalu dalam pengerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Terima kasih membaca firman Tuhan. Saudara, pada pagi ini saya akan membahas satu judul yang memang temanya dari gereja, tapi akan saya subtema lagi dengan bagaimana makna kebangkitan. Dia menang atas maut di dalam Korintus 15, dan saya suka khotbah-khotbah itu bukan secara doktrinal, tapi bagaimana kebangkitan dari Tuhan Yesus menang atas maut itu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari saudara, sehingga saudara bisa terapkan kenapa Yesus bangkit dan aplikasinya apa dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga saudara bukan hanya menjadi mengerti firman, tapi juga menjadi pelaku firman yang serius. Saudara, kebangkitan adalah suatu berita yang besar.
sangat besar, tapi sekaligus berita yang kontroversi sepanjang zaman, dari zaman Adam sampai Adam Malik sampai sekarang. Kontroversi luar biasa kebangkitan. Ada yang percaya, ada yang tidak. Gak mungkin Simon Yesus bangkit, mana ada orang mati bangkit? Buktikan sekarang. Itu orang-orang liberal, orang-orang Saduki yang sama sekali tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Itu cuma dicuri oleh muridnya. Itu kata Al-Syefian. Saudara, dalam 1 Korintus 15 ayat 12 kalau saudara baca sendiri nanti, juga sebagian jemaat Korintus juga tidak mengerti apa arti kebangkitan, sehingga Paulus menjelaskan lebih detail. Saudara, kalau nggak mengerti tidak masalah, saudara. Jemaat Korintus nggak mengerti sehingga tidak menjelaskan Paulus, dan Paulus tidak pengertian. Tapi ini orang Saduki, orang liberal, bukan tidak ngerti loh, tapi tidak percaya. Beda sekali ada orang tidak mengerti dan tidak percaya. Kalau orang goblok masih dikasih pengertian, masih pandai, itu enak loh. Tapi orang sudah goblok, ya apa kalau tetap goblok loh. Orang Saduki, orang liberal dikasih apapun ayat, tidak nama. Pokoknya Yesus tidak bangkit. Pokoknya. Saudara, inti pelajaran Kristen adalah kebangkitan. Tanpa kebangkitan semuanya akan sia-sia. Kenapa saya katakan inti daripada Kristen kebangkitan? Karena Yesus bangkit menunjukkan bahwa dia hidup. Saudara, kita tidak punya Allah yang mati. Semua tokoh-tokoh agama di luar Kristen mati semua dan tidak pernah bangkit. Kekristenan ada sesuatu yang unik, sesuatu yang begitu eksklusif. Dia bangkit, dia menyediakan rumah di surga, dan kita punya Allah yang hidup. Saudara, peringatan Paskah sebelumnya secara logika akal mungkin lebih diperhatikan dengan Natal. Seringkali banyak gereja-gereja kalau Natal itu luar biasa ramenya, semua diskon, toko-toko pakaian, toko tas, toko diskon semua. Kalau Paskah rasanya nggak ada apa-apanya, rasanya cuma biasa-biasa gitu. Tapi yang paling penting, bukan saya mengatakan bayar nggak penting, tapi yang paling penting adalah kebangkitan. Karena tanpa bangkit kita menjadi Tuhan yang sia-sia. Siapa mau kita punya Allah yang mati? Kita sekarang bawa patung-patung, saya punya dewa-dewa di mana di rumah itu sembah-sembah, nggak pernah ngomong. Anak saya sakit pun saya sudah menangani dewa-dewa itu puluhan tahun, anak saya sakit nggak disembuh. Itu Allah yang model apa? Allah Yesus Kristus selalu ada dalam diri saudara saya, selalu menyertai saudara saya. Itu Allah kita. Saudara, ada isi khotbah saya, saudara. Kenapa kebangkitan itu begitu penting? Karena 4 Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, semua membenarkan kebangkitan. Berarti kebangkitan itu sesuatu yang penting. Saya teliti dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya coba baca-baca semua, tapi yang saya coba baca itu yang paling lengkap adalah Matius. Sehingga pada pagi ini saya akan bicara mengenai Matius, bukan mengenai Lukas. Karena begitu komplitnya, sampai zaman begitu detailnya Matius memberikan suatu kesaksian kebangkitan kepada Tuhan Yesus. Saudara, Kristus bangkit pada hari ketiga, jam 3 sore. Saudara, saya sebelum tadi di Papok sama Kian, saya zoom tadi, tiba-tiba ada zoom jam 7 tanya sama saya, dia mengenai Paskah, mengenai perpuluhan langsung mengenai Paskah. Pak Liman, Yesus mati 3 hari. Coba pikir Jumat Sabtu, Minggu itu dikubur. Berarti kan 2 hari, 2-3 hari kan? Perdebatan. Yesus tadi kan Yesus kata Tuhan Yunus dia mati di pagi 3 hari 3 malam baru dia bangkit. Ini Yesus bukan mati Jumat ini, matinya Kamis. Ada banyak perdebatan. Jadi Alkitab salah ini bukan 3 hari, bukan hari Jumat, tapi Kamis. Saudara, dia tidak tahu sejarah dari Alkitab. Alkitab ditulis itu berdasarkan histori pada waktu itu. Hati-hati dengan menafsirkan Alkitab karena saudara tidak tahu apa-apa. Saudara, belajar firman Tuhan itu belajar sejarah, belajar historinya, belajar sastranya, belajar cara mengungkapkan. Saudara, jam Indonesia dengan jam Yahudi itu beda jauh. Kalau saudara jam 12 malam, jam 12 malam lewat 5. Kemarin saya kasih contoh, kemarin saya Pak Kiamin bilang 1 minggu sebelum ke Blitar, tolong pesan apa itu kereta, karena jam seminggu baru dibuka. Saya pesan hari Kamis, saya pikir hari Kamis jam 7, jam 12 siang, itu kan hari Kamis. Saya pesan tiba-tiba habis hari Jumat, itu saya datang hari Jumat. Saya tanya, lo kenapa mau habis? Kan dibilang hari Kamis. Kamis itu termasuk jam 12 malam, lebih 10 ya termasuk hari Kamis.
oh saya goblok, nggak ngerti. Berarti jam 12 lebih 10 orang banyak pesen. Itu sudah termasuk hari Jumat. Itu 3 hari dikatakan Jumat itu orang Yahudi, orang Indonesia katakan jam 12 malam berarti 1 hari. Kalau Yahudi itu jam 6 sore. Setelah baca di setiap Google, setelah searching Google apa jamnya Yahudi. Kalau kita di Indonesia jam 12 malam baru pindah hari. Tapi kalau di Yahudi jam 6 sore baru pindah hari. Sehingga pada waktu jam 3, jam 12 gempa bumi, jam 9 Yesus disalib, jam 2 gempa bumi, jam 3 dia mati, jam 6 itu sudah termasuk 1 hari Jumat. Jumat sudah masuk karena melewati jam 6 sore. Besok satu hari. Besok minggunya pagi-pagi juga termasuk 1 hari. Jadi kalau 3 hari apa yang dipersoalkan? Kalau mereka tidak mengerti jamnya Yahudi dengan jamnya kita. Setelah orang lain daerah dan lain cara makan, cara bertutur kata kan lain. Kalau Blitar ini orang Surabaya lain lagi cara, jadi tidak bisa disamakan. Dan tidak mengerti, Pak. Itu yang jadi persoalan, Pak. Yesus bangkit betul-betul 3 hari. Ada yang mengatakan tadi jamnya Pak, bukan 72 jam. Nah, kita tidak mengatakan jam, mengatakan hari. Tetap hari ya 3 hari, Pak. Tadi sampai saya tadi di Belom Kiamin lupa saya sudah jam 8 lebih bapak belum mandi cuma belum tolong belum ringkesi kabel jam 19 karena Zoom itu satu perdebatan yang sampai sekarang di masyarakat. Mereka tidak mengerti kebangkitan. Setelah itulah Tuhan Yesus Kristus bahwa dia bangkit tepat pada waktunya, dia 3 hari. Setelah dalam doktrin reform tidak ada kata kebetulan. Semua sudah disetting oleh Tuhan. Dan sejak kekalahan sudah disetting oleh Tuhan, tidak adil atau tidak. Tidak ada satu kata kebetulan. Saya khotbah di sini bukan kebetulan, memang sudah ditentukan Tuhan. Saya khotbah di sini. Sehingga orang-orang itu tidak percaya, pada waktu perempuan-perempuan itu membara-bara pada hari Minggu datang ke kuburnya Yesus untuk membara Yesus. Bukan kebetulan perempuan itu datang setelah hari Sabat. Tidak ada kebetulan, sehingga dia betul-betul datang untuk menjenguk Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus pada waktu murid-murid perempuan itu, perempuan bukan murid ya, perempuan. Saya katakan perempuan itu datang ke kuburan Yesus, langsung ada malaikat dikatakan tadi berbujang baju putih langsung mendorong batunya. Setelah dorongan batu itu bukan berarti Yesus dengan batu itu dibuka langsung Yesus bangkit, tidak. Batu dibuka supaya perempuan itu melihat ke dalam bahwa Yesus tidak ada. Jangan salah kaprah sekali salah kaprah. Iya, Yesus bangkit karena dibuka oleh malaikat pintu. Pintu gede dibuka malaikat, jadi Yesus hanya robot keluar bangkit. Itu katanya orang Ibrani. Setelah saya katakan pada waktu malaikat membuka batu itu, Yesus sudah tidak ada di kuburan. Pada waktu malaikat membuka pintu atau batu karang itu menunjukkan perempuan-perempuan itu bisa melihat ke dalam. Sudah kosong kuburan. Beri tampak pintu tampak batu dibuka, memang Yesus sudah bangkit. Orang Ibrani sekali berkelit, tidak bisa itu batu dibuka baru Yesus bangkit. Ini orang kurang ajar. Betul-betul kita mengatakan Yesus bangkit pada waktu kubur ditutup sudah bangkit, dibuka karena perempuan-perempuan itu melihat ke dalam. Dan pertanyaan saudara saya, mengapa kebangkitan Yesus pertama-tama dilihat oleh seorang perempuan, bukan murid-murid Yesus yang begitu aktif? Mengapa? Yesus pertama kali bangkit kok dilihat pada perempuan-perempuan. Kok tidak pada Petrus? Kok tidak pada Yakobus? Siapa bisa melihat, saudara? Yakin khotbah saya bisa ada interaksi. Kenapa ditunjukkan pada perempuan-perempuan, bukan pada murid-murid? Siapa bisa menjawab? Supaya saudara konsentrasi khotbah betul-betul pada pikiran saudara bisa tahu. Kenapa? Ayo, tidak apa-apa, saudara, salah tidak masalah. Kenapa ada perempuan? Ini bukan tafsiran teologis, cuma masuk akal. Ada tafsir yang mengatakan masuk akal, tapi bukan secara teologis. Alkitab tidak mengatakan apa-apa. Cuma ada satu teolog mengatakan ini loh tafsirnya demikian. Saya lihat kok lumayan cukup beralasan, jika saya lontarkan kepada saudara. Siapa bisa tahu? Kebiasaan bangun pagi. Kenapa? Kebiasaan bangun pagi. Kebiasaan bangun pagi bisa juga. Mungkin kurang tepat, ada lagi yang bisa jawab. Supaya tepat sekali kenapa Yesus bukan kebetulan untuk diangkat perempuan. Kenapa, saudara? Itu betul bahwa bangun pagi-pagi, orang perempuan itu rajin bangun pagi-pagi, dan laki-laki kan siang-siang bangunnya. Puji Tuhan. Tapi ada lagi satu jawaban yang lebih mengena. Kenapa ada perempuan?
Sampai ya perempuan-perempuan ini bisa mungkin dia baca sungkan mungkin. Apa yang Bu Suci mungkin anak ini bisa jawab? Bisa jawab kenapa ada perempuan? Kalau perempuan tuh banyak bicara, jadi kalau ada kebenaran Tuhan Yesus dia mengabarkan kepada orang. Tapi kalau laki-laki banyak diamnya. Nah itu betul saudara. Mulut perempuan bucak pakai watak berita, bet. Coba saudara, watak berita kasih ke perempuan, put langsung keluar semua gosip-gosip yang keluar. Kasih ke cuek kalah saudara. Kasih ke berita ditambah-tambah itu perempuan, bukan saya kerja perempuan. Naturnya perempuan demikian. Kalau dikasih tahu Petrus, aduh banget, otak kerja biasa nggak pusing-pusing, tak kerja nggak mungkin berita perempuan langsung meluayu. Ini satu spektakuler, waduh, ada tabrakannya terus ditambah ini, bumbu ini. Waduh, teman-teman. Saya pernah dengan survei dari guru-guru perempuan, khusus perempuan. Semua dikumpulkan ada 25 guru perempuan. Padahal saya kasih pertanyaan baik, saya kan pengurus sekolah. Saya kasih pertanyaan sangat sederhana. Di Wonokromo ada bus nabrak becak, mati 3 orang. Di depan kebun binatang Wonokromo. Di Wonokromo, di depan kebun binatang Wonokromo, bus kota nabrak becak, 2 orang mati. Sudah semua semua oke. Sekarang keluar semua. Beritakan pada orang lain. Persis yang tadi saudara di keluar di berita semenan. Beritanya beredar jauh saudara. Tahu di Wonokromo nasi gelondong macam-macam loh. Wonokromo becak itu ditambah itu. Itulah natur perempuan loh. Makanya setelah punya bojo rewel di rumah mereka dana seperti tidak terima jalan perempuan. Mau tidak mau apa yang model itu adem gara-gara dosa gara-gara adem loh. Sebenarnya adem tidak berdosa, tapi karena rewelnya bawa sehingga dosa itu ikut-ikutan ada, tapi bertanggung jawab adem. Padahal yang kurang adem itu bawa. Itulah itu satu pertanyaan betul Bu Suci 100 bahwa kalau soal perempuan begitu luar biasa penyebarnya sehingga kebangkitan Yesus sangat menyebar sekali. Saudara ada gempa, ada malaikat putih. Saudara malaikat langsung memberitakan kebangkitan yang sesuai dengan apa sebenarnya itu dicatatkan. Pergi ke Galilea, di sana Tuhan memberitakan. Saudara di dalam hukum Taurat, saudara, 2 orang saksi cukup sah. Secara hukum, secara histori, secara biblika, semua terpenuhi. Bahwa kebangkitan Yesus betul-betul bangkit, bukan dicuri. 2 orang saksi dalam hukum Taurat sah. Ada banyak perempuan di situ, dia bicara itu betul-betul sah. Ada lebih daripada 2 orang. Saudara, kenapa saudara ada terjadi satu ajaran-ajaran demikian? Karena penjaga dari kubur itu disogok oleh mahkamah agama. Tak kasih duit sudah bilang bahwa Yesus dicuri muridnya. Sehingga cerita itu turun-menurun dari bangsa Israel sampai sekarang orang Yahudi yang tidak mengerti firman Tuhan tetap percaya Yesus tidak pernah bangkit. Sehingga orang Yahudi sampai sekarang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Dia menantikan Mesias yang lain. Karena ini ada satu pasukan penjaga kubur Yesus disogok oleh mahkamah agama. Tolong cerita ini hoak, zaman sekarang hoak. Hoak jadi kebenaran. Sehingga orang Yahudi sampai sekarang tidak percaya pada Tuhan Yesus karena berita ini. Yesus tidak pernah bangkit. Itu dicuri muridnya. Itu kata-kata. Sudah tidak ada satu pun tokoh Alkitab mengalami kematian dan kebangkitan. Tidak. Tunjukkan kalau saya tahu. Mungkin apa tahu? Ada satu Alkitab pun atau tokoh agama manapun yang mengalami kematian dan kebangkitan. Tidak pernah ada. Muhammad mati, Bongco mati, Buddha mati. Tidak pernah bangkit mati Abel. Tapi kekristenan adalah kebangkitan. Itu satu-satunya Yesus Kristus yang bangkit. Makanya puji Tuhan, saudara punya Allah yang hidup. Jangan pernah sia-siakan. Saudara punya Allah yang luar biasa hidupnya. Dan saudara dia sebagai manusia yang tahu akan kebutuhan saudara. Bagaimana Yesus pernah dihina, kalau saya dihina ngamuk, Yesus pernah dihina. Yesus pernah diludai pernah, saudara pernah diludai. Saudara Yesus pernah dipukul. Ada banyak perkara manusia yang kadang-kadang tidak masuk akal. Tapi betul-betul saya punya Allah yang hidup. Tidak ada satu tokoh Alkitab manapun yang mengatakan kematian kebangkitan. Elia dan Henok diangkat, bukan dibangkitkan. Elia membangkitkan, Yesus membangkitkan Lazarus. Lazarus dibangkitkan dia hidup, tapi begitu hidup dia mati lagi. Itu orang lain. Tapi Yesus pada waktu dia bangkit, dia hidup, dia naik ke surga. Dan Yesus tidak dibangkitkan. Coba camkan ini saudara.
Yesus tidak pernah dibangkitkan, Lazarus dibangkitkan. Orang-orang anak muda itu dibangkitkan, tapi Yesus bangkit sendiri karena dia adalah Allah. Kalau Lazarus orang biasa, langsung bangkit, Yesus mengatakan. Semua rasul kalau bicara mengenai kesembuhan, dia langsung dalam nama Yesus. Kalau Yesus ada kesembuhan, tidak perlu dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh. Rasul Paulus, Rasul Petrus, dan Yakobus pada waktu dia menyembuhkan orang sakit, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Kalau Tuhan Yesus sendiri bukan orang, tidak perlu pakai dalam nama Tuhan Yesus, karena dia adalah Allah. Ada mengatakan buktikan, Pak Liman selalu debat dengan orang non-Kristen di satu hotel saya, buktikan kamu punya Tuhan itu Allah, buktikan Yesus itu Allah. Sudah nggak usah dibuktikan. Yesus mengampuni itu sudah menjadi Allah. Tidak ada satu orang pun bisa mengampuni kecuali Allah, dan dia berhak mengampuni karena Yesus adalah Allah. Ada banyak tokoh-tokoh secara tidak langsung mengatakan Yesus itu Allah. Sudah oleh karena Yesus adalah sebagai yang sulung yang telah dibagikan dari antara orang sulung. Injil itu betul-betul harus lengkap. Dia dilahirkan di kandang yang cukup hina, dia hidup dengan penuh kesengsaraan selama 3 tahun, dia pelayanan tidak pernah enak, dia mati di kayu salib, dia bangkit, dia naik ke surga dan datang kedua kali. Itu Injil yang lengkap. Dan saudara tidak perlu merevisi, tidak perlu menambah-nambah. Paling di zaman modern, zaman internet, zamannya coba ditambahin lagi ini. Saudara, ini Injil ada Injil yang asli, walaupun zaman begitu berubah. Saudara tidak berhak menambah Injil yang lengkap. Dia lahir, dia hidup, dia bangkit, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dia akan datang kedua kali. Yang belum dilengkapi, yang belum dinubuatkan, yang belum terjadi, dia datang untuk kedua kalinya. Itu belum tergenapi. Kapan tergenapi? Semua orang tidak tahu. Karena kemana keterangan Tuhan Yesus, anak pun tidak tahu, kecuali Bapa di surga. Sehingga saudara jangan pernah berdek Yesus datang tahun ini tanggal itu ada pendeta gini-gini sudah ngomong ini tanggal sekian tahun ini ada Yesus lahir. Yesus katakan tidak tahu sebagai pencuri. Masa saudara kalau ada pencuri masuk tok boleh tak curi Pak Iman, mencuri gendeng juga. Jadi kedatangan Yesus kedua itu betul-betul tidak ada yang tahu. Kalau ada hamba mengatakan tanggal sekian itu pasti nabi palsu. Kalau mengatakan sendiri, saudara aplikasi apa kehidupan saudara saya, mereka kebangkitan. Apa yang saudara renungkan, saudara maknai kebangkitan pada Tuhan Yesus. Dalam 1 Korintus 15 ayat 55, Yesus bangkit, Yesus berkuasa atas maut juga. Maut sudah dikalahkan. Hei maut, di mana sebenarnya? Hei maut, di mana kemenanganmu? Yesus, karena Allah itu adil, dosa kita dipikul oleh Tuhan Yesus dengan keadilan. Maut itu adalah dosa dalam maut. Dia rela mati di kayu salib untuk membebani dosa saudara saya. Maut sudah dipikul karena Tuhan Yesus, sehingga saudara tidak perlu menanggung maut. Saudara lunas dibayar oleh Tuhan Yesus, sudah selesai. Tidak satu pun hutang saudara pada Allah, karena sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Saudara mengerti bahwa saudara sudah lunas dibayar dengan darah yang mahal. Lunas tanpa ada apa-apa. Jelas logika kalau saya kasih tahu. Umpamanya saya hutang sama Kiamin 1 M, ini logika apa? Saya kasih bayar. Kau punya duit, kami ngotot bayar, Pak Iman bayaran saya. Ini dia mau aktif saya. Tak bayar Pak Iman saya. Tak lunasi. Kiamin itu hutang ini tak bayar. Apa Kiamin berat nagih saya lagi? Tidak ada hak Kiamin nagih saya karena sudah dibayar ini juga. Itu gambaran kita dengan Tuhan Yesus. Kita punya hutang maut dibayar oleh Tuhan Yesus dengan mati kayu salib, sehingga tidak mungkin kita dihukum lagi pada waktu kita berdosa. Pada waktu kita berdosa bukan hukuman yang ada dari saudara, tapi hajaran. Bedakan antara hukuman dengan hajaran. Kalau anak Tuhan berbuat dosa, diajar sama Tuhan habis-bisa. Kalau anak Tuhan berselingkuh, kawin 2, kawin 3, kalau betul-betul anak Tuhan pasti dipukul oleh Tuhan. Pasti dia kembali pada yang pertama. Gak mungkin dia kembali. Itu anak Tuhan, karena ini firman. Gak bisa dikampung-kampung. Ya sudah saya digereja tapi kawin 2. Mereka itu lebih palsu. Itu orang Kristen palsu, mereka demikian. Percuma sama gereja kalau kawin 2, kawin 3. Hidup dalam dosa. Tidak mungkin orang ketiga dalam dosa. Walaupun dia di gereja, saya yakin dia itu lalang, bukan ganggu. Tegas Imam Kau mengatakan,
Saudara, firman yang sebuahkan tegas pada dia, tidak enak semua saya dengan orang. Saya katakan orang Kristen tidak boleh hidup dalam dosa. Jatuh bisa, tapi hidup tidak mungkin. Jika orang Kristen selingkuh terus, bunuh terus, nyolong terus, tidak mungkin. Bertobatlah jika ada orang di sini yang kawin dua atau melakukan sesuatu yang begitu tidak pantas kepada Tuhan. Harus sesuaikan dengan cara-cara radikal. Kalau menghadapi masalah dibabat semua akarnya baru kuat. Percuma nggak ditempel-tempel karena uang sudah ditutup karena uang. Satu-satu kebenaran katanya saya tapi apa itu kebohongan lari secepat mungkin. Satu-satu kebenaran akan muncul. Nggak mau kita tutup-tutupi di dunia. Karena hidup kita bukan di dunia. Nanti kita jelaskan secara jelas. Yesus bangkit. Yesus berkuasa atas maut. Sehingga maut betul-betul dikalahkan. Satu dosa gara-gara Adam, kita semua jatuh pada dosa. Tapi gara-gara Yesus, kita dibebaskan pada dosa. Saudara, Yesus bangkit. Berarti kematian bukan suatu misteri bagi saudara saya. Pada waktu Yesus mati, tirai terbuka di atas ke bawah. Kenapa bukan dari bawah ke atas? Tidak ada yang menjawab. Kenapa Yesus mati kalau sudah selesai? Tirai langsung terbuka dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Pak Iwan bisa menjawab. Begitu Pak. Oh, nama jangan gitu. Evarus. Kenapa dari atas ke bawah? Tirai dibuka oleh Tuhan, bukan dari bawah ke atas. Suatu menandakan bahwa saudara punya akses ke depan. Tuhan saja membuka, bukan saudara yang membuka. Kalau saudara membuka dari bawah ke atas, ini dari atas ke bawah. Bahwa Yesus sekali selesai dibuka akses itu, masuk kepada Tuhan tanpa ada perantara, tanpa ada maklar, tanpa ada satu macam-macam orang Katolik mengatakan Maria sebagai jalan. Tidak ada Maria. Karena Yesus membuka akses itu begitu lebar, masuk dalam Allah, masuk sendiri. Karena sudah di antara kudus dan maha kudus dibuang semua itu Taurat, dan kita sebagai anak Tuhan berhak masuk pada bait Allah tanpa perantara, tanpa maklar. Orang Katolik mengatakan hanya melalui Maria kita sampai ke Yesus. Tidak ada satu ayat yang mengatakan demikian. Tapi orang Katolik begitu luar biasa pokoknya terserah dia. Tapi sama ada dalam Alkitab tidak ada. Yesus bangkit dari kematian bukan satu misteri. Setelah saya menghadapi kematian, dia sudah mati. Siapa sih yang takut mati? Takut kalau sudah ngomong kematian. Wah, cukup jenis kan mati. Saya punya teman seorang agama Buddha kalau sudah bicara kematian, sudah paling tidak usah kematian. Bingung dia. Kalau saya mati, untung bagi saya. Saya dapat bertemu dengan Tuhan Yesus secara serius loh. Di surga begitu luar biasa indahnya, itu gambaran Alkitab mengatakan surga begitu, apalagi kenyataannya. So, jangan pernah emas jadi satu idola perempuan di sana emas itu diincak-incak tuh. Gak ada artinya kalau di surga itu kan Alkitab mengatakan. Bahkan emas berlian itu jadi tumpuan kaki kita di surga. Dia ada harganya. Kok sampai kaki emas gara-gara emas menjual Yesus. Di surga emas itu diincak-incak ada harganya. Gak ada 1 juta ada kali ngambil untuk sakarmu. Itu surga. Jadi kita tidak perlu menghargai apa di dunia, karena dengan kebangkitan itu kita hidup. Dan kita sudah dijamin oleh Tuhan secara pasti. Ini saya terapkan. Saudara, rumahnya Kiamin akan dibangun di surga. Rumahnya Pak Liman, rumahnya Lydia, rumahnya Bu Mega dibangun di surga. Satu saat pulang Kiamin, mati Kiamin saudara. Tidak tahu sih perempuan nangis setelah parpol pun tidak peduli, mati, panggil saudara. Itu gambaran kita. Jadi kalau sesuatu kematian bukan saja sesuatu aib, sesuatu misterius, sesuatu yang terkutuk. Ada orang itu mati pakai dosanya, pakai dosa. Ada orang pendeta kemarin Gaisman ngomong, setelah kalau kita mati setelah wajar, nggak apa-apa kita diterima Tuhan. Kalau mati kok dokter gitu, nggak sih pengen, itu bukan anak Tuhan. Siapa sih ngomong demikian? Kita ada YouTube saudara. Saya katakan murid Tuhan itu 12 murid mati semua nggak enak sekali satu Yohanes. Semuanya mati dipenggal. Semuanya mati karena tidak karu-karuan saudara. Saudara, kematian di dalam mata Tuhan, mati di dalam Tuhan itu keuntungan. Apakah saudara siap mati? Apa saudara tidak takut mati? Bukan tidak takut mati saudara keluar di gereja merem, nyabrak itu mati, tidak. Bukan itu maksudnya. Itu mati konyol. Kalau sebagai penyakit apapun, ternyata tidak sembuh-sembuh kanker sudah 24. Itulah orang pintar yang bunuh.
Itu ada satu puasa-puasa gelap, itu ada orang gaya nari-nari sebenarnya bodoh teman saya udah karuan sampai daftar kemarin. Itu pokok tidak peduli sembuh. Saya katakan lebih baik mati dalam Tuhan kalau sembuh dalam setan. Soalnya saya punya anak dulu kecil, begitu lahir sudah biru. Sudah biru masuk rumah sakit itu kira-kira 3 bulan masuk rumah sakit. Jadi anak ini mamanya pulang, anaknya masuk rumah sakit. 3 bulan itu seperti robot, sudah bayinya dimasuk selama. Orang mengatakan semua family saya bukan Kristen. Kamu itu goblok yang kalian. Itu ada pinter, Probolinggo itu pinter sekali sembuh. Semua tiap hari saya dicekoi sama mama saya, bapak saya, saudara saya itu loh. Kamu cek mentolonnya di anak itu gitu loh, tidak mentolonnya. Sudah kumpul semua satu-satu, hari ini kumpul semua misalnya. Saya tuh dengan saya. Itu saya punya anak sakit. Kalau Tuhan sembuh. Kalau mati ya mati kalau lebih baik mati dalam Kristus daripada sembuh karena setan. Diam kabeh pulang situ tidak wani ngomong lagi. Itu satu ketegasan, satu iman yang kuat pada saat sudah menghadapi masalah yang begitu berat, sudah tetap konsisten itu Tuhan. Sekarang sudah enak punya toko, punya rumah gede, puji Tuhan. Ada tunggale dalam bahasa Jawa katakan. Coba tekan kesulitan apapun, menghadapi masalah apapun, tetap ikut Tuhan. Itu baru mujizat. Kemarin saya jelaskan di pemuda, ada seorang pemuda ada dosen Petra kanker sampai yang sudah melihat kesaksiannya. Sampai diamputasi setelah dia main piano, langit tidak selalu biru. Sampai mati pun dia katakan, tidak apa-apa, tidak ada mujizat. Mati ya sudah, akhirnya dia mati. Setelah itu mujizat. Sampai mati dia percaya pada Tuhan Yesus, walaupun dia diamputasi kanker. Setelah itu anak Tuhan, jangan jadi anak Tuhan gampangan. Setelah itu kematian. Tuhan sudah menjadi kepastian itu Tuhan. Setelah agama Gongju, agama Buddha, saya tahu juga agama Hindu, agama Yahudi, agama Islam. Tidak ada satu kepastian. Gongju atau ditanya, saya dulu pernah ikut Gongju. Gongju, bagaimana Gongju setelah kematian? Gongju jawab apa? Dalam kitab Lao Tse. Kenapa saudara memikiri kematian? Orang masih angel kata Gongju. Karena dia orang pinter. Sudah gak usah mikir kematian bukan urusan kita. Yang penting hidup bagaimana menghasilkan sesuatu yang baik. Itu Gongju. Jadi dia tidak punya kepastian. Yudaisme, tidak ada kepada percaya Tuhan Yesus. Islam moga-moga sudah hanya kekristenan satu-satunya agama pengikut Kristus ada satu kepastian. Setelah meninggal di dunia, saat ini meninggal di dunia, saat ini juga dalam masuk ke surga, saudara dengan tempat yang begitu enak di surga, saudara tidak dengar apa-apa. Yohanes 3:16, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, hidup dan kebenaran. Tidak satu pun sampai kepada Bapa selain melalui aku. Hanya melalui Yesus Kristuslah saudara mendapatkan rumah di surga. Dengan khotbah ini saudara bimbang. Apakah saudara pelan? Apa saudara merasakan aduh rumah kantek kontrak utang sadai sudah kamu melok. So ini pernah terjadi di gereja saya. Kalau jadi baptis saudara, besoknya motor hilang. Besok misalnya sakit ini di depan tinggi mimbar, sudah atas Kristenan, apa dibaptis, bojo, tidak karuan, anak sakit, motor hilang, tidak jadi Tuhan. Terus apa itu ukuran? Padahal saya jadi Kristen, saya berkali-kali saksi, pekerjaan saya itu langsung menculut seperti terjun bebas. Dari punya rumah, punya gudang, punya mobil, amblas semuanya sudah. Itu keadaan saya. Begitu sampai semua saudara mengatakan makanan Alkitabmu oleh saudara. Ingat perkataan itu. Emplon bahasa Jawa. Emplon itu lebih Kristen. Mati itu terjadi ke Tuhan. Dulu yang dewa-dewa nyembah di Gunung Kawi di Tuban. Wih, saya punya 6 perusahaan pada waktu semua jalan semua. Begitu jadi anak Tuhan, nyoncongnya terjun bebas. Tidak tahu terjadi apa. Tapi satu hal yang tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus Allah yang baik. Kenapa saya ikut Tuhan sampai detik ini saya ikut Tuhan? Saya gak peduli kaya sama anak saya anak saya pendeta di DKT Banyuwangi. Saya bilang, kamu seorang pendeta ya? Tidak mungkin kaya. Aku bilang, sudah saya terapkan dana saya. Kalau kamu kaya, apa yang menyelidiki KPK? Dari mana duitnya? Tidak mungkin pendeta kaya.
kaya, tapi tidak mungkin pendeta miskin. Kalau mau kaya bukan jadi pendeta, saudara, jadi pengusaha. Sudah saya nomor 2, nomor 3 dari pengusaha. So, lumayan saudara, karena beri apa sakarmu? Beri rumah, beri motor, lain-lain itu hakmu tuh dari pengusaha. Tapi kalau pendeta, saudara, teman saya di Betani, satu kelas sama di Ubaya sama saya, Nusa, di Siswanto, saya sebutkan namanya saja, YHS. Di Surabaya punya Lamborghini. Aku ketemu jadi Yasa, setelah ada teman saya papanya mati, ketemu sama dia. Ini kesempatan bagi saya untuk menginjili. Kalau saya ngomong sembarangan, bro. Saya bisa sama saya duit apa kamu banget. Kamu kan punya Lamborghini. Iya, punya Lamborghini. Itu siapa? Bro? Ada orang Ambon, orang Batak, jual itu pengawal saya, dikawal sih. Pendeta takut mati, gendeng, dikawal batunya gede-gede. Kamu punya Lamborghini di Surabaya, Lamborghini itu tidak ada artinya, cukup kijang. Ya di Surabaya itu jalan tol macet, nyaman-nyaman bro. Mau Lamborghini jalan 20, 30, Lamborghini jalan 100, Lamborghini di tol. Kamu di Surabaya percuma Lamborghini. Saya bilang, saya ini di desa. Penginjil di desa kita banyak desa-desa di Malang Selatan, di daerah Jember, di daerah Lumajang banyak desa yang miskin sekali. Saya pernah tidur tanpa atap. Saya di Kalimantan Pedalaman, tidak ada apa-apanya. Lamborghini dijual 8M, bagi sama gereja sudah semua sudah berkembang. Ngapain pakai motor gitu? Bukan saya ini pada dia tidak baik. Tapi kenapa seorang pendeta butuh show of force-nya untuk Lamborghini? Gak pantas seorang pendeta kaya seperti itu. Karena kehidupan pada Tuhan itu sederhana sekali, sangat sederhana. Jual lo, kasih lo hamba-hamba Tuhan. Kasih lo gereja-gereja miskin yang luar di desa-desa. 100 juta bisa semua bisa berkembang. Dia tidak jawab belas kata. Dipikir dia iman sebagian itu nggak direken. Ngomong untuk saya diem untuk sampai jadi terakhir diem. Tapi saya sudah lebur. Wah apa kalau malah gak ada tidur dari omongan saya. Sudah pokoknya sudah saya bicara dituruni tidak gitu ya, sudah pokoknya saya bicara. Saya itu gambaran bahwa Yesus punya satu akses ke surga bukan di dunia. So di dunia menghadapi penderitaannya begitu hebat, tahan. Saudara punya suami yang begitu nyeleweng, tahan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Biarlah suaminya yang karmunya masuk neraka dari karmu. Pokok kita sebagai Tuhan tetap konsisten dengan Tuhan. Jalan Tuhan dibenarkan. Jangan mikir orang lain. Ikutlah Tuhan. Saudara Mazmur 119 ayat 15. Kematian orang yang percaya dia berharga di mata Tuhan. Sampai detik terakhir saudara mati saya percaya pada Tuhan Yesus. Itu Tuhan katakan berharga di mata Tuhan. Filipi 1 saudara mengatakan mati adalah keuntungan. Hidup adalah untuk Kristus. Setelah itu anak Tuhan. Anak Tuhan harus berbuah, harus menghasilkan sesuatu buah. Itu implikasi kebangkitan Yesus. Kalau kita sebagai anak Tuhan yang tidak pernah berbuah, mani Tuhan ini tidak mau, itu tidak mau, masa ini tidak mau, jempol tidak mau. Pokoknya diem di gereja, diem, aja menjadi aja. Saya di GKI Surabaya ada orang 60 tahun, 50 tahun yang situ mau dari hidup betul. Duduk di gereja, masuk pulang, duduk pulang. Semua ini tidak mau. Justru jadi bendahara gak mau, jadi ini gak mau, jadi ini gak mau. Saya katakan gereja tiap Jumat harus melayani sesuai dengan talenta masing-masing. Pasti ada satu talenta. Gak tahu gitaran, gak tahu ngajak orang. Pokoknya saudara gunakan talenta melayani Tuhan. Saudara melayani Tuhan itu kamu tidak akan pernah sia-sia. Saudara akhir waktu bahasa itu. Makna apa saudara ambil? Yesus telah bangkit. Dia menyediakan rumah di surga. Dia naik ke surga nanti 40 hari akan kita khotbahkan bagaimana Tuhan bangkit. Itu menjadi kontroversi lagi dengan orang-orang Islam. Yang saya ditanya secara detail. Kenapa Yesus bangkit? Yesus bangkit itu pada waktu Yesus bangkit dikatakan cuma sekedar itu saja. Saya katakan palingan pada waktu saya debat dengan orang-orang Kristen karena ikut agama itu agama dia. Kenapa Pak Iman? Pak Iman tahu pada waktu Yesus naik ke surga, Yesus sudah berkata dalam murid-muridnya, aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Katanya orang-orang itu, Pak Iman mikir, penolong yang itu siapa? Pasti setelah Kristen itu siapa katanya dia? Mari Kristen kan bisa. Jadi pasti dibuatkan agama katanya dia. Dan nanti kalau saya ditugaskan untuk memperbaiki kenaikan berterus akan bahas masih secara detail supaya saudara tidak salah kaprah. Banyak mengatakan Yesus ke surga agama lain yang menggantikan. Padahal dimaksud Tuhan roh penolong yang itu roh kudus, bukan seorang nabi. So itulah keadaan kita. Apa
konsekuensi apa kita harus konsisten ikut Tuhan. Kita punya Allah yang hidup. Puji Tuhan, saudara dipilih oleh Tuhan. Anugerah khusus Tuhan berikan pada saudara saya. Jangan sampai saudara lepaskan. Gara-gara apapun jangan pernah lepaskan. Gara-gara kawin, gara-gara duit, gara-gara kekuasaan. Teman saya mengumpulkan hamba Tuhan di Wonosalam. Ada 20 hamba Tuhan tanya jawab. Paling boleh saya jadi lurah di Wonosalam. Nanti kalau saya jadi lurah, nanti kan gereja saya kasih izin semua. Wah, katanya bagus, Pak. Saya bilang boleh, kenapa tidak boleh jadi hamba Tuhan jadi lurah? Oh, memang hamba Tuhan di GPDI, di NJA, semua itu kerja semua hamba Tuhan. Nah, apa bagi nandur buren, nandur pete, sorenya mengembalakan jemaat, tidak apa-apa. Tapi ada syaratnya, Pak. Dan saya dulu, kalau kamu jadi lurah, diganti agama itu. Kan cuma diganti itu kalimat dari KTP kan tidak apa-apa, agama saya cuma ini loh. Itu syaratnya cuma satu katanya lurah. Supaya saudara Allah jadi lurah cuma satu, diganti, bukan Kristen, bukan pendeta, tapi ini. Tapi itu cuma pajangan itu kalimat, cuma kartu pelajaran ini tidak sudah jadi lurah, tak bangun gereja. Saudara, Tuhan tidak pernah hasilnya. Saya katakan berkali-kali, Tuhan yang penting prosesnya. Saudara, kenapa saya menjual Tuhan dengan cara-cara licik? Pengganti agama saudara gara jadi lurah. Saya bilang kamu kalau jadi lurah gereja berkembang. Pikirmu kamu yang kembangkan. Tidak bisa cara-cara licik. Oh nanti saya begini, kisahnya gini. Saudara konsisten ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan. Jangan pernah mundur satu langkah pun. Dan perkara apapun kemiskinan, ketelanjangan, kekayaan, jangan membuat saudara lengah. Ikut Tuhan sampai mati, saudara. Biarlah firman Tuhan beri kekuatan bagi saudara saya dengan kebangkitan dari Tuhan Yesus, dengan perjamuan kudus darah Yesus yang tercurah. Roh tubuhnya disobek dari kecil-kecil. Kenapa perjamuan kudus dengan roti kecil-kecil? Kok tidak roti sangat gede, kalau ditok itu satu jadi itu makan dan apa enggak? Karena melambangkan roti kecil-kecil melambangkan tubuh Tuhan itu dicabik-cabik jadi seperti daging-daging kecil. Sehingga melambangkan hosti itu roti kan jersi gitu. Bukan berarti majelis pergi sudah bisa beli roti. Itu memang lambungnya Yesus, rotinya dipotong-potong. Bukan jadi roti tawar itu dibuang habis itu tidak. Karena itu bisa jadi kesatuan. Kan memang melambangkan tubuh itu dipecah-pecah. So dengan perjamuan kudus saya juga memikirkan betapa cintanya Tuhan pada saudara saya. Bila firman Tuhan memberikan kekuatan bagi saudara saya, tetap eksis, konsisten, dan tidak mundur selangkah pun situasi kondisi apapun. Ikut Tuhan, layani Tuhan dengan serius. Bapak saudara, mereka dengan kepala kita berdiri dan nyanyikan apa dia hidup ini. Kebetulan saya minta request kok tetap ada, bukan kebetulan lagi, sudah ditentukan. Wah, saya minta kok ada, saya tidak tahu kalau sudah ada. Firman Tuhan, kita langsung masuk ke dalam kudus setelah kita menyanyikan lagu ini. Jadi yang baik dari kita bercerita dengan aku dengan firman Tuhan. Yesus
23 sampai 26 yang saya akan bacakan. Saudara simak sendiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, sesudah dia mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku. Dia kata-kata memecah-mecahkan. Jadi betul-betul roti yang harus dipecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Buatlah itu menjadi peringatan akan kamu. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan adalah satu perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai datang, sampai ia datang kedua kali. Saudara, makna perjamuan kudus, alasan apa sih sampai kita mau perjamuan kudus? Bukan sembarangan. Ada satu alasan, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Saya akan memberikan beberapa alasan untuk masa lalu, mengingat penderitaan Kristus pada masa lalu. Saudara, kita manusia telah jatuh dalam dosa, dan karena dosa itu harus dihukum, karena Allah tidak Allah adil. Tetapi oleh anugerah, dan terangkan oleh karena anugerah Kristus, kita dilepaskan dari hukuman. Yang saya bilang bahkan bukan hukuman, tapi ajaran. Dilepaskan dari hukuman dengan dirinya sendiri. Ia menggantikan segala hukuman yang seharusnya kita pikul. Ia rela menderita, tubuhnya disengsarakan, bahkan akhirnya yang mati disalibkan. Semua itu ia buat untuk kita. Melalui perjamuan kudus ini, marilah kita renungkan segala pengorbanan dan mengucap syukur atas kasih, dan bertekad untuk hidup lebih berkenan kepada itu pada masa lalu. Pada masa sekarang, persekutuan dengan Kristus sesama anggota tubuh Kristus. Melalui perjamuan kudus kita dipersekutukan dan dipersatukan dalam penderitaan, kematian dan kebangkitan. Dengan ini kita melakukan kepastian dalam iman bahwa ia telah memberikan tubuhnya disengsarakan demi untuk keselamatan kita. Dengan demikian terjalin persekutuan antara kita dan Kristus dan semua anggota tubuh Kristus. Melalui perjamuan kudus ini, marilah kita lebih tertekad dan lebih mengasihi Tuhan dan juga sesama. Untuk masa datang, ada pengharapan. Dengan kita mengikuti perjamuan kudus, maka sekali kita menyatakan pengharapan kita akan kedatangan Kristus yang kedua sebagai penggenapan Injil, keselamatan yang sempurna. Inilah yang memberi kekuatan dan juga bagi kita dalam menghadapi pencobaan di masa datang. Saudara, agar perjamuan kudus itu menjadi berkat bagi kita semua, perlu kita lebih dulu memeriksa diri kita dengan sungguh-sungguh. Saudara, renungkan firman Tuhan. Jangan masing-masing kita menyadari mengampuni dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. So, sebelum menerima perjamuan dosa mengaku dapat Tuhan meninggalkan muka awal karena dosa tanpa membawa anak bagi kita dengan niat yang sungguh. Marilah kita meninggalkan dosa. Jangan masing-masing kita memeriksa diri dan sungguh-sungguh percayakan janji Allah yang benar bahwa dosa-dosa kita telah diampuni hanya karena sengsara kematian Kristus di atas kayu salib, sehingga kita dibenarkan dengan kebenaran yang sempurna dari Kristus. Hendaklah kita menyelidiki hati kita masing-masing. Apakah kita dengan hati yang penuh ucapan syukur mengikuti perjamuan kudus ini, berjanji pada Tuhan yang sungguh benar dapat Allah. Dengan juga dengan sungguh-sungguh dan meninggalkan dosa, permusuhan, perselisihan, kebencian, segala hal yang berkaitan pada Allah dalam persekutuan dengan sesama. Setelah sebelum kita melakukan perjamuan kudus, mari kita berdoa untuk perjamuan kudus ini. Kita renungkan sejenak. Kita betul-betul merenungkan 2 menit, saya minta seluruhnya hening semua. Untuk merenungkan firman Tuhan, merenungkan perjamuan kudus. Bukan sebarang roti, bukan sebarang anggur. Betul-betul merenungkan darah dan tubuh Kristus yang menggantikan dosa saya. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus. Bapa di dalam surga, Engkau rela datang ke dunia. Engkau rela mati di kayu salib. Bahkan sebelum disalib, Engkau menderita yang luar biasa hebat. Dicambuk, disalib, dihina, dipukul, difitnah, akan diludahi, dimahkotai duri. Semua yang melakukan itu untuk menebus dosa saudara saya. Orang-orang yang sedang berdosa, orang yang masih berdosa, engkau tebus. Dan hamba maupun saudara-saudara tidak mungkin bisa menebus. Tapi engkau lakukan itu.
Engkau rela mati kayu salib Eloi lama sabatani. Engkau rela berpisah dengan Allah Bapa. Karena engkau menanggung dosa, semua beban dosa engkau pikul di pundakmu. Sehingga kami tidak berdasarkan hukuman lah. Tuhan, bila jemaat ini waktu hidup di sekitar ini makin dewasa rohani, makin mengenal Engkau. Di dalam gereja ini betul-betul ada suatu hubungan pribadi dengan Tuhan yang paling penting. Bukan sekedar gereja, bukan sekedar menyanyi-nyanyi, bukan sekedar mendengar firman Tuhan, tapi ada merasakan hubungan dengan Tuhan itu intim sekali. Itu menjadi satu kehidupan kami sebagai anak Tuhan. Dengan penjaman kudus ini Tuhan, kita dipersatukan. Kira sudah dibuka dari atas ke bawah. Kita diberikan hak penuh untuk masuk dalam kerajaan Tuhan. Kita bicara pada Tuhan sebagai sahabat. Kita bicara sebagai Tuhan sebagai Bapa yang tidak perlu malu-malu mengutarakan apa adanya. Itulah Bapa kami di surga. Tuhan berkati dalam perjalanan ini Tuhan, semuanya bisa berjalan dengan baik. Jemaat-jemaat GPI nanti hidup bisa mempersiapkan diri untuk berjemaat dengan benar, membuang dosa semaksimal mungkin, hidup dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara, bendera atau pemimpin waktu apa? Pada malam itu waktu Tuhan Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti. Yesus mengucapkan berkat, memecah-pecahkannya dan memberikan kepada muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dan setelah berhenti yang cawan, dia mengangkat cawan di atas. Dia sambil mengucapkan bersyukur kepada mereka, minumlah kamu semua dari cawan ini. Dan inilah darahku dalam perjanjian ditimpakan bagi banyak orang untuk mengampuni dosa. Minumlah. Saudara, saya minta oleh petugas sebagai pejabat gereja membagikan roti dan anggur kepada jemaat. Saudara, saya kasih tahu ada perjamuan kudus, saudara. Satu perjamuan kudus, saudara. Saudara, selamat menerima perjamuan kudus, saudara. Pendeta pemimpin tegaskan siapa yang berhak menerima perjamuan kudus, saudara. Saudara-saudara sudah dibaptis anak dan kemudian terasidi, dan bagi yang sudah menerima baptisan dewasa itu yang berhak menerima perjamuan kudus. Saudara, kalau saudara belum dibaptis, saudara tidak berhak menerima perjamuan kudus. Supaya betul-betul saudara camkan di sana. Biarlah roti dan anggur dibagi-bagikan dan saudara, ini tubuhku, ambillah, makanlah sebagai peringatan di seperti itu. Bagikan saudara-saudara. Nanti kita cawan dan bagikan semua. Kita hanya menyanyi salibnya tidak bisa. Sambil perjamuan itu dibagikan, kita akan salibnya.
sudah terima semua? Siapa yang belum terima bisa angkat tangan supaya bisa terkonfirmasi. Sudah terima semua? Kalau sudah terima semua, mari kita angkat sebelah kita sambil naik atas dengan mengangkat roti. Yesus berkata, inilah tubuhku, ambillah, makanlah sebagai peringatan Yesus mati bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, silakan makan. Kita makan dengan saya. Sungguh-sungguh menghayati itu. Pecah-pecah kali dari makan. Mari kita angkat anggur, kita angkat ke tinggi. Yesus berkata, "Saat ini ada perjanjian baru yang dimenterkan oleh darahku. Ambillah, minumlah sebagai peringatan darah Yesus dicurahkan bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur saudara meminum anggur ini. Minumlah dengan sungguh dan tulus." Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus ini. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur yang tak terhingga. Kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang sudah bangkit dan dirayakan hari ini. Suatu kenikmatan kami jadi pengikut Kristus. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Apa makna dari kebangkitan Tuhan Yesus? Kami terapkan dalam kehidupan sehari kami itu tetap konsisten ikut Engkau. Dengan perjamuan kudus itu Tuhan, roti dan anggur Tuhan, mendengar tubuhmu dicapik-capik dan darahmu dicurah. Ingat pada salib, ingat pada Tuhan Yesus, sehingga percobaan itu tidak sia-sia. Ingat pada Tuhan, buang dosa semaksimal mungkin dan hidup dalam kekudusan dan kebenaran dalam firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh menyelesaikan percobaan kudus dengan baik. Terima kasih atas berkat dan pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan untuk gereja GKRI roti hidup diberikan. Terima kasih Pak. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan percobaan kudus sudah selesai, kita kembalikan lagi pada Puji Tuhan, kita sudah melakukan perjamuan kudus dan didasarkan di tangan kita yang berbau Tuhan. Kita memberikan dengan hati yang tulus dan memberikan turut kerelaan hati kita. Mari kita senyum menjalankan tanpa persembahan kita yang berpujian anak Allah di dalam Romawi 1:12.
ini Tuhan, kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagian dari kepunyaan kami kembalikan kepada Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati kepercayaan kami, memberkati kehidupan kami, dan mungkin di esok hari kami boleh memberikan yang terbaik dan lebih lagi memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Bapa. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini Tuhan. Kiranya boleh memperlebar kerajaan di bumi ini. Terima kasih Bapa, dan doa kami. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan warta untuk minggu depan. Penanganan minggu tanggal 16 April 2023 untuk mata layanan di pusat, pengkhotbah dilayani oleh Evangelis Averus Warulu, liturgos Ibu Muji Rahayu, musik Saudara Joy, backing vokal Ibu Sio dan Saudari Maria, kolektor Bapak Ibu Martin, dan penyambut Saudari Lydia dan Saudara Andreas. Untuk kebaktian di Ludoyo akan dilayani oleh pengkhotbah Evangelis Averus Warulu, liturgos Ibu Suci, musik Evangelis Averus, backing vokal Ibu Susanti, kolektor Ibu Sunarti, penyambut Ibu Yati dan Ibu Rita. Dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Liman atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan ibadah wanita berjuang iman pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 bertempat di Jalan Ciliwung nomor 62, renungan dilayani oleh Evangelis Averus, liturgos Ibu Muji, dihimbau seluruh kaum wanita untuk datang beribadah bersama. Dan untuk ibadah pemuda terremaja oleh Labora pada hari Sabtu 15 April 2023 pukul 5 sore bertempat di rumah Saudari Joy, perumahan Singgasana Rama G2 nomor 2, renungan Ibu Suci, liturgos Saudari Nona, musik Evangelis Averus. Dan kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Suniati dan Evangelis Averus. Saya mohon untuk bangkit berdiri. Mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di GKI Bakti Hidup. Apakah ada? Masih belum ada. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita dan terus menyebarkan Injil-Injilnya. Dan laporan persembahan sudah tertera dalam laporan atau warta yang sudah Bapak Ibu terima. Apabila terjadi kesalahan nominal bisa menghubungi Bapak Sekali Desa. Demikian warta pada siang hari ini sudah kami bacakan. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri kita menyanyikan doa. Jemaat-Mu dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dapat menerima perjamuan kudus. Bahkan terlebih-lebih ya Tuhan, kami merayakan kebangkitan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah hari ini Tuhan menjadi momen bagi kami di dalam kami bangkit mengiring Engkau sepanjang umur hidup kami. Tuhan, saat ini kami jemaat-Mu, kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tolong Engkau sertai kami, tibakan di rumah dengan keadaan selamat, sehingga kami penuh dengan sukacita, damai sejahtera dari surga, sehingga kami dapat menerapkan menjalani kehidupan kami di dalam rumah tangga kami, di dalam masyarakat dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku, mari kita arahkan hati kita, mari kita terima berkat yang berasal dari Tuhan.
Ingat kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan tidak lagi Dia mati di dalam kubur. Dia telah menebus kita, Dia telah membangkitkan kita dari segala dosa-dosa kita, dan kita sebagai umat yang sudah dibangkitkan, mari kita hidup sesuai seturut dengan kehendak-Nya. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari saat ini hingga sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Amin. Ibadah selesai, saat duduk bersilakan. Thank you.